Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, pernahkah saudara berada pada situasi di mana saudara harus memilih antara menyenangkan hati manusia atau orang lain, atau menyenangkan hati Tuhan? Dalam artian, untuk dapat diterima orang lain, saudara harus mengikuti kehendak mereka dan melanggar firman Tuhan. Kalau saudara tak melakukan itu, maka saudara akan dikucilkan, dianggap sebagai orang yang terlalu religi atau religius, dan mungkin juga saudara akan mengalami kerugian akan sesuatu. Ada harga yang harus saudara bayar sebagai orang beriman. Sebagai orang yang benar-benar beriman dan mau mengikuti Yesus Kristus, kita harus memilih. Segala tindakan dan keputusan harus terus diukur dengan kebenaran firman. Apabila saudara benar-benar patuh pada firman Tuhan, akan ada damai sejahtera Allah bagi kehidupan saudara. Bukan hanya itu saja, Roh Kudus akan membimbing langkah saudara setiap waktu, menguatkan terus iman saudara dalam menghadapi segala cobaan, tantangan, dan godaan dalam kehidupan ini. Kali ini kita akan mempelajari Alkitab dari bacaan Efesus 1 ayat 15-23, di mana kita akan belajar tentang doa Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Kalau saudara memegang Alkitab sekarang, mari kita baca bersama. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di gereja di Efesus, yang pada saat itu hidup di bawah pemerintahan Romawi. Mereka hidup di dalam lingkungan dan budaya Romawi di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung budaya dalam pemujaan dan penyembahan berhala dan dewa-dewa Yunani. Saudara dapat bayangkan hal ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran Kristus yang disebarkan oleh Paulus pada jemaat gereja. Sekarang Efesus yang terletak di negara Turki terkenal sebagai tempat wisata turis
yang bukan hanya datang berkunjung untuk menyaksikan bangunan-bangunan bersejarah, namun juga mempelajari sejarah pemerintahan Romawi dan perjalanan Paulus. Di abad pertama, banyak pendatang dari seluruh dunia dengan banyak tujuan. Salah satunya adalah mengunjungi tempat-tempat pemujaan untuk menyembah dewa-dewa bangsa Yunani dengan segala macam permohonan. Pada saat itu, Efesus merupakan kota kosmopolitan kaya akan segala jenis perdagangan dan bisnis. Segala macam barang dari seluruh dunia diperjualbelikan di kota itu. Di kota itu ada kelompok pengikut Kristus. Gereja di Efesus tumbuh dan berkembang. Gereja di Efesus adalah salah satu gereja yang dituliskan oleh murid Yesus Yohanes di dalam kitab Wahyu 30 tahun kemudian. Kristus tahu akan segala kerja keras mereka, ketekunan dan kesabaran mereka yang menolak untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Namun Kristus mencela mereka sebagai jemaat yang telah jatuh dan meninggalkan kasih mereka pada Kristus. Mereka diperingatkan keras untuk bertobat. Saudara, ini suatu hal yang penting untuk direnungi. Pasal dari kitab Wahyu ini akan kita pelajari pada kesempatan yang lain, saudara. Kembali kepada doa Paulus, saya hanya dapat membayangkan apa yang mungkin saya lakukan apabila saya menjadi bagian dari jemaat gereja di Efesus saat itu. Doa Paulus di sini adalah mengucap syukur akan iman mereka dan berdoa agar, yang pertama, jemaat menerima roh hikmat dan pengetahuan. Yang kedua, jemaat mengalami kelimpahan akan kemuliaan Kristus dalam hidup mereka. Yang ketiga, agar mereka mengerti bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan yang keempat, agar mereka mengerti bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di kaki Kristus, yang berkuasa di atas segalanya, dan dia sebagai kepala atas tubuhnya, yaitu jemaatnya. Tujuan dari doa ini adalah untuk membangun gereja sebagai satu tubuh Kristus, agar mereka mendapatkan pengertian siapa mereka dalam Kristus, dan bahwa kebesaran Kristus adalah sumber kehidupan yang bekerja dalam hidup mereka. Saudara, bagi jemaat hal ini merupakan kekuatan dan afirmasi yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan budaya Romawi. Disitulah mereka harus memilih siapa yang mereka junjung dan sembah. Apakah Tuhan Yesus Kristus ataukah Kaisar Romawi? Saudara pun harus memilih, apakah untuk menyembah Tuhan dengan memberikan semua kehidupan saudara, ataukah memilih untuk hidup secara duniawi dan mendewakan hal-hal lain. Rasul Paulus mengajarkan suatu fondasi yang kuat pada orang-orang percaya sebagai buah dari keselamatan yang dia terima dan dia miliki. Dengan kata lain, apabila saudara benar-benar diselamatkan, maka Tuhan Yesus Kristus menjadi segalanya dalam hidup saudara. Kehidupan saudara akan menunjukkan realita kehidupan Kristus sesungguhnya. Saudara tidak akan tergoda dengan mengikuti doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Alkitab, yang hanya untuk memuaskan hati dan diri pribadi jemaat. Kolose 3 ayat 11 mengatakan bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, dalam doa ini Paulus melihat kasih jemaat gereja terhadap sesama. Dia mengenal kesatuan jemaat yang begitu peduli dan saling menguatkan satu sama lain. Dia berdoa agar mata hati mereka menjadi terang,
dan mengerti akan pengharapan dalam Yesus Kristus, dan dipenuhi oleh pengertian akan Dia dalam pikiran dan hati mereka. Ini adalah suatu pekerjaan yang Allah lakukan bagi orang-orang yang telah diselamatkan, sehingga mereka dapat mengerti akan panggilannya. Kasih ilahi yang memperkuat iman di dalam setiap jiwa orang-orang yang diselamatkan. Kita datang untuk menerima penuh kasih-Nya, yang berarti pada saat kuasa Kristus bekerja dalam hidup saudara, dan saudara bergantung penuh dengan Kristus, maka saudara akan tahu panggilannya, karena Dia akan mengajarkan dan membimbing jalan hidup saudara setiap hari, setiap saat. Saya hargai kalau pasal ini agak sulit dimengerti. Namun ini adalah sesuatu yang Yesus inginkan agar kita semua mengerti. Tugas saya di sini adalah berbagi dengan apa yang saya mengerti dan saya dapatkan untuk saudara dan untuk kemuliaan Allah Yesus Kristus. Sehingga setiap pendengar mendapatkan pencerahan, pengertian, dan harapan dalam Yesus Kristus. Itulah doa saya, saudara. Masih banyak yang akan terus dapat kita terima. Namun saudara harus melakukan bagian saudara, yaitu berdoa dan mempelajari firman setiap hari. Kolose 2 ayat 3 menyatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Segala hikmat dan pengetahuan yang saudara butuhkan di dunia ini dan untuk keselamatan kekal, juga untuk membangun persekutuan antara sesama orang percaya sebagai jemaat gereja Yesus Kristus. Paulus menginginkan umat di Efesus untuk dapat mengerti kekayaan dan karunia Kristus dalam bertumbuh dan membangun persekutuan dengan Allah. Paulus ingin agar mereka memiliki pola pikir untuk dapat mengerti apa yang telah Allah sediakan bagi mereka. Tuhan Allah ingin kita berjalan dalam rencana ilahi, saudara. Namun hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya persekutuan yang kuat dengan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kenapa Rasul Paulus perlu berdoa untuk jemaat Efesus? Kenapa gereja yang begitu bagus dan setia perlu didoakan? Karena Paulus ingin agar mereka dapat menerima semua yang Tuhan telah sediakan untuk mereka dalam Kristus. Saudara, setiap dari kita perlu berdoa dan perlu didoakan. Kita bersekutu dengan Allah dalam pimpinan Roh Kudus dan pengertian firman. Pengertian kita akan siapa Allah dan kesempurnaannya akan membentuk pola pikir yang memperkaya pemikiran saudara akan Dia. Allah Bapa di sorga selalu siap untuk mendengarkan doa-doa saudara setiap waktu. Mungkin saudara harus menganalisa apakah saudara telah menentukan waktu untuk berdoa. Dalam hal ini bukan berarti kapan dan menetapkan waktu tertentu. Namun apakah saudara utamakan Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara berdoa untuk orang lain dari hasrat yang Tuhan tanamkan di hati saudara? Di dalam kesibukan sehari-hari, bagi banyak orang, berdoa dan duduk berdiam dengan membaca firman merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Dan apabila saudara mengalami hal ini, mintalah agar Roh Kudus membantu saudara. Pada saat saudara meminta, maka saudara sudah mulai berdoa. Setiap hari, berikan waktu saudara untuk Allah, untuk membaca firman, dan berdoa agar saudara dapat terus menerima tuntunannya. Mulai dari 10 menit atau 15 menit sehari, dan terus meningkat setiap hari. Dengan demikian, saudara akan terus bertumbuh dalam iman. Dalam segala hal, berikan semuanya dalam doa dan ucapan syukur.
Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dipermuliakanlah Engkau, Bapa yang Maha Kudus dan penuh kasih. Terima kasih akan berkat firman-Mu pagi ini. Kami berdoa agar Roh Allah akan terus memberikan pengertian akan hikmat dan pengharapan dalam Yesus Kristus, Allah kami, sebagai anak-anak Tuhan dan jemaat gereja Yesus Kristus. Bimbing kami, bimbing hidup kami Roh Kudus, dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan, sehingga apa yang kami lakukan selalu dapat mempermuliakan nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara, Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali minggu depan.